Izumi adalah seorang pemuda culun yang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Dan sebentar lagi, Izumi akan pergi ke sekolah untuk melihat kelas barunya karena saat ini Izumi telah resmi untuk naik kelas ke kelas selanjutnya. Bahkan ketika ingin pergi ke sekolah pun, orang tua Izumi pun menjadi sangat khawatir kepada Izumi karena selama ini Izumi itu selalu mendapatkan nasib yang sangat sial. Dan benar saja, saat ingin pergi ke sekolah, Izumi malah terpeleset di tumpukan pasir bejir. Tapi walaupun begitu, Izumi ternyata adalah seorang pemuda yang sangat baik hati dan sering membantu semua orang yang ada di sekitarnya. Dan berkat kebaikan hatinya tersebut, Izumi ternyata memiliki seorang pasangan yang sangat kawaii dan sangat cantik bernama Shikimori, yaitu gadis tercantik di sekolah mereka. Bahkan ketika berada di kota sekalipun, Izumi sering dipuji karena memiliki seorang cewek yang sangat cantik, anjay. Singkatnya di hari itu mereka pun akan segera menuju ke sekolah untuk melihat kelas mereka yang baru karena mereka sudah resmi ke kelas selanjutnya. Tapi ketika Shikimori melihat mobil yang hampir saja menabrak Izumi, Shikimori pun lantas menolongnya dengan sangat keren cuy. Waduh, siapa nih yang cita-citanya pengen ditolong atau punya cewek kayak Shikimori ini? Mimpi. Ketika sampai di sekolah mereka, Izumi pun mulai melihat kelas mereka. Dan akhirnya di tahun ini juga Izumi dan juga Shikimori akan mendapatkan kelas yang sama. Bahkan Izumi juga mendapatkan kelas yang sama dengan salah satu teman baiknya, yaitu Shu. Singkat cerita, kelas perkenalan akan segera dimulai dan orang pertama yang harus berkenalan di kelas mereka adalah Izumi itu sendiri. Namun ketika perkenalan dimulai, ternyata Izumi ini malah ditertawakan oleh teman-temannya karena Izumi yang salah dalam melakukan perkenalan tersebut. Namun ketika Shikimori sedang melakukan bersih-bersih dari kamar mandi, dia mendengar beberapa teman kelas mereka yang mengatakan bahwa Izumi sangat tidak cocok untuk pacaran dengan Shikimori yang merupakan gadis tercantik di sekolah mereka karena Izumi adalah wibu culun dan akut bejir. Mendengarkan hal itu, Shikimori pun dengan sigap menarik Izumi dan membawanya pergi. Tapi sebelum itu, Bombas. saat kelas mereka selesai, Izumi dan teman-temannya pun memutuskan untuk main bowling bersama. Anjay, anak SMA Jepang mainnya bowling cuy. Kalau anak SMA Indo ngapain ya kira-kira? Dan ya, ketika sampai di tempat bowling, mereka pun mulai memainkan bowling dengan sangat bahagia. Tapi ketika Izumi mencobanya, Izumi ternyata cuma bisa main nana ketimbang main bowling bejir. Melihat pasangannya yang dipermalukan oleh dirinya sendiri, Shikimori pun memperlihatkan kepada semua orang skill bermain bowling yang baik dan benar. Tutor dong ngaps. Dan sambil disemangati oleh ayangnya, Shikimori pun mengalahkan semua rekor yang ada di sana. Melihat hal itu, Izumi pun auto bangga dan kagum karena memiliki cewek yang sangat hebat seperti Shikimori. Dan udah pasti, Shikimori adalah seorang player PUBG karena aimnya yang sangat di luar nikah. Setelah permainan bowling selesai, mereka pun pulang bersama. Tapi ketika bersama Shikimori, Izumi pun mengatakan kalau dia selama ini sadar kalau dia itu telah banyak merepotkan Shikimori. Namun Shikimori mengatakan kalau Izumi tidak perlu memikirkan hal itu cuy. Karena semua hal kebaikan yang dilakukan Shikimori kepada Izumi selama ini adalah sebuah keikhlasan yang diberikan oleh Shikimori kepada Izumi. Yang bahkan ketika sebuah papan nama seberat ratusan kilo jatuh di atas Izumi, Shikimori dengan sigap menendang papan tersebut. Ini di luar nalar. Tak lama, festival olahraga di sekolah mereka akan segera dimulai dengan sangat meriah. Dan di daftar lomba-lomba tersebut terdapat banyak olahraga yang bisa mereka ikuti. Melihat semua orang yang antusias di lomba-lomba tersebut, Izumi pun mengatakan kalau dia akan mengikuti lomba bola untuk bisa terlihat keren di depan Shikimori. Dan kalau menang, udah pasti Izumi bakalan bikin JJ TikTok bareng ayangnya tersebut. Namun ketika pertandingan dimulai, ternyata Izumi sangatlah noob dan tidak bisa bermain bola bejir. Bahkan dia selalu meleset dalam menendang. Ia tidak heran karena selama ini Shikimori yang selalu membantu Izumi untuk terlihat keren. Sementara Izumi hanyalah seorang beban. Dan karena tidak sadar dengan bola yang akan datang, membuat Izumi pun mendapatkan sebuah cipokan manja dari bola tersebut dengan sangatlah kuat. Melihat Izumi yang terjatuh pingsan, Shikimori pun dengan sigap merawat Izumi di ruang UKS sekolah. Tapi ketika sedang merawat Izumi, Shikimori pun melihat sebuah bekas luka yang besar di dahi Izumi. Kemudian Izumi pun menjelaskan kalau luka tersebut berasal dari sebuah mobil yang secara gabut menabrak rumah Izumi ketika masih kecil dulu. Dan ternyata hal itu sudah menjadi hal yang biasa karena Izumi adalah manusia tersial di anime ini. Dan karena Izumi sedang sakit, Shikimori pun memutuskan untuk bersembunyi di sebelah Izumi
Karena Shikimori tidak ingin melakukan sesuatu tanpa dilihat oleh Izumi, yaitu kekasih tercintanya. Singkatnya, setelah kondisi Izumi membaik, dia pun akan segera menyaksikan permainan voli yang akan dilakukan oleh Shikimori. Melihat kalau Izumi sedang menontonnya, Shikimori pun mulai melakukan pukulan-pukulan strike untuk bisa mengalahkan semua tim yang ada di sana. Dan berkat support dari ayang tercintanya, Shikimori pun bisa memenangkan lomba tersebut dengan sangatlah mudah. Setelah pertandingan tersebut selesai, Izumi pun dengan sigap memberikan apresiasi kepada pacarnya tersebut karena telah melakukan dan berusaha sebaik mungkin. Tak lama informasi mengenai lomba pun tiba, di mana Shikimori menjadi peringkat pertama di permainan bola voli dan juga permainan lainnya. Namun Shikimori mengatakan kalau semua itu berkat support dari Izumi, yaitu cowok tercintanya. Anjay, siapa yang ngiri sama Izumi dan juga Shikimori? Dan setelah lomba usai, Shikimori pun menjadi semakin terkenal di kalangan anak SMA tersebut, berbeda dengan Izumi yang hanya bisa melihat ceweknya difoto oleh banyak orang di sana. Ketika ingin pulang di sore hari, Izumi malah melamun dan hampir saja jatuh dari tangga, tapi berkat kelincahan Shikimori, dia pun berhasil kembali menyelamatkan Izumi dari sebuah insiden tersebut. Ada beban-beban. Keesokan harinya, Izumi mendapatkan sebuah tiket bioskop gratis dari seorang temannya. Melihat kesempatan itu, dia pun mengajak Shikimori untuk menonton sebuah film bersama ketika pulang sekolah nanti. Namun ketika sampai di rumah, Izumi pun menjadi kepikiran karena selama ini, setiap kali Izumi melakukan kencan dengan Shikimori, dia selalu menjatuhkan dompetnya ketika sedang bersama dengan Shikimori, dan hal itu sangatlah memalukan. Sementara itu, Shikimori ternyata sedang mempelajari cara untuk melakukan kencan yang romantis dengan seorang cowok. Bahkan dia menjadi semakin bingung untuk membeli baju yang pantas ketika berkencan dengan Izumi nanti. Singkat cerita, di esok harinya mereka pun akan melakukan kencan dengan menonton sebuah film di bioskop. Tapi ketika Izumi melihat Shikimori yang memakai baju sederhana, membuat Izumi menjadi sangat terpukau karena Shikimori ternyata sangatlah cantik ketika memakai baju yang sederhana. Dan ketika sampai di bioskop, Izumi pun menjadi sangat bingung untuk menonton film apa yang harus mereka tonton. Dan karena selama ini Shikimori selalu mengikuti hal yang Izumi sukai, oleh karena itu Izumi pun mengatakan kalau saat ini dia akan ikut menonton film yang Shikimori sukai. Dan karena Shikimori adalah pecinta film hantu, mereka pun menonton sebuah film yang menceritakan badut hantu yang sangat menyeramkan. Tapi bukannya Shikimori yang takut, malah Izumi yang menjadi ketakutan ketika menonton film tersebut anjir. Yang pada akhirnya, Izumi pun menjadi gagal keren di depan ceweknya tersebut. Padahal Izumi berharap kalau dia bisa menemani Shikimori ketika Shikimori menonton sebuah film yang seram dan ketakutan. Setelah selesai menonton film itu, Izumi pun mengajak Shikimori untuk kembali membeli kue yang dia mau. Tapi ketika ingin membayar, lagi-lagi Izumi menjatuhkan dompetnya untuk kesekian kalinya. Namun saat sedang bersedih, mereka tak sengaja bertemu dengan kedua orang tua Izumi yang juga sedang berada di sana. Melihat kalau anaknya yang sedang dalam masalah, ibunya pun mengajak Shikimori untuk mampir saja dan memakan banyak kue di rumah Izumi. Mendengarkan ajakan dari calon mertua tersebut, Shikimori pun langsung gas untuk mampir di rumah Izumi. Tapi kalau kalian sadar, ibu Izumi ini menolak tua bejir. Lanjut, ketika sampai di rumah, mereka pun mulai menikmati banyak makanan dan saling bertukar cerita. Singkatnya, setelah makan siang tersebut selesai, ibu Izumi pun mengatakan kepada Shikimori kalau sebenarnya sedari dulu Izumi adalah anak yang sangat lemah dan selalu mendapatkan banyak kesialan. Beliau pun mengatakan kalau sebaiknya Shikimori itu mencoba untuk menjauhi Izumi yang sial tersebut. Namun Shikimori mengatakan walaupun Izumi memiliki banyak kekurangan tersebut, dia akan tetap bersama dengan Izumi sebagai kekasih tercinta. Melihat Shikimori yang sangat baik hati dan setelah seharian di rumah Izumi, Shikimori pun memutuskan untuk pulang karena hari yang sudah cukup malam. Dan sebagai cowok yang baik, Izumi pun dengan sigap mengantar ceweknya tersebut sampai di rumahnya. Lah anjir, terus Izumi baliknya sendiri gitu. Tak lama musim panas pun tiba, di mana hal itu sudah menjadi sebuah pertanda kalau ujian akan segera dimulai. Dan tentu saja setelah ujian selesai, pasti mereka akan melakukan liburan musim panas dengan sangat bahagia seperti anime-anime lainnya. Jadi ketika semua sudah berkumpul, mereka pun mulai membahas dan membicarakan tempat wisata yang nikmat untuk liburan musim panas nanti. Dan tentu saja pantai adalah sebuah tempat yang sangat pas untuk melihat pemandangan pantai dan juga gunung-gunung besar.
Namun Shio mengatakan kalau Izumi sangatlah rentan terhadap sinar matahari yang panas dan oleh karena itu sebaiknya mereka melakukan liburan di tempat yang adem, yaitu di sungai. Mendengarkan hal itu, Izumi pun menjadi sangat senang karena memiliki teman yang sangat perhatian dan peduli kepadanya. Tapi sebelum itu, mereka pun memutuskan untuk membeli banyak perlengkapan untuk liburan musim panas nanti. Tapi ketika sedang berada di mall, Izumi malah melihat sebuah poster cewek cantik. Melihat hal itu, Shikimori pun dengan sigap membeli banyak baju renang untuk dipakai ketika liburan musim panas di sungai nanti. Dan karena dilihat oleh teman-temannya, Shikimori pun menjelaskan dan mengatakan kalau alasan dia membeli semua baju itu hanya demi Izumi tercinta. Bullshit, makin gak kuat cuy gua sama kisah cinta Izumi ini anjir. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Neko, yaitu sahabat dari Shikimori, di mana dulu ketika pertama kali masuk ke dalam SMA tersebut, dia melihat seorang gadis yang cantik dan hebat dalam segala hal, yaitu Shikimori. Melihat kehebatan Shikimori, membuat Neko pun memutuskan untuk menjalin persahabatan yang baik dengan Shikimori sampai saat ini. Di lain sisi nampaknya Izumi dan juga Shio sedang belajar untuk menghadapi soal ujian nanti. Tapi tak lama datanglah Shikimori yang ingin bergabung bersama mereka untuk belajar. Dan karena Izumi adalah wibu yang sangat cerdas, dia pun mengajarkan semua teman-temannya dengan sangat baik. Ketika sampai di rumah, Izumi pun kembali mendapatkan sebuah telepon dari Shikimori, di mana saat ini Shikimori mengatakan kalau dia sangat rindu berat kepada Izumi. Mendengarkan hal itu, Izumi pun mengatakan, "Jangan rindu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja." Dan setelah mendengarkan hal itu, Shikimori pun menjadi salting kepada Izumi yang mirip dengan Dylan. Lah kok malah Dylan anjir. Singkat cerita, setelah ujian selesai, mereka pun akan melakukan liburan musim panas di sungai terdekat. Tapi sebelum mandi, Neko mengatakan kalau mereka haruslah membuat barbeque yang enak untuk menemani liburan tersebut. Namun ketika Shio ingin membantu, ternyata Shio ini sangat noob dalam hal memasak. Melihat hal itu, Izumi pun dengan sigap memperlihatkan cara memasak yang benar kepada mereka. Anjay, ternyata selama ini Izumi ini memiliki keahlian yang tersembunyi, yaitu jago dalam hal memasak. Melihat kekasihnya yang bisa masak dengan sangat hebat dan baik, Shikimori pun tidak mau kalah dan mulai memasak sesuatu untuk disajikan kepada Izumi nanti. Tapi ketika Izumi mencobanya, sebagai gantinya, Izumi pun memasak banyak makanan yang enak untuk mereka. Dan ketika Shikimori mencobanya, ternyata semua masakan Izumi sangatlah enak dan nikmat seperti masakan Chef Juna. Singkatnya, setelah memasak banyak makanan, waktunya untuk mereka melakukan hal yang ditunggu, yaitu mandi di sungai tersebut ketika musim panas yang indah ini. Tapi ketika sedang berada di sungai, Izumi melihat seorang anak kecil yang hampir terbawa oleh arus sungai tersebut. Melihat kalau bocil tersebut butuh bantuan, Izumi pun dengan sigap menolong bocil tersebut yang tanpa dia sadari kalau dia sendiri tidak bisa berenang dengan baik. Melihat darlingnya yang hampir tenggelam, Shikimori pun dengan sigap melompat dan menyelamatkan Izumi. Waduh, berbeda dengan anime lainnya di mana sang cowok yang menyelamatkan cewek, anime satu ini lebih gacor lagi cuy, di mana cewek yang nolong cowok sat. Iya, lagian kalau udah tahu nggak bisa berenang dengan baik, ngapain dibantu sat? Kan bisa gitu minta tolong kepada Shikimori buat bantuin. Singkatnya, setelah insiden tersebut, mereka pun kembali menikmati setiap hal yang ada di sana. Dan karena hari semakin panas, mereka pun membeli banyak es krim bersama. Tapi ketika Shikimori ingin mencoba es krim milik Izumi, Shio malah datang dan mencaplok es krim tersebut, yang pada akhirnya Shikimori gagal melakukan injeksi secara tidak langsung dengan Izumi. Dan karena hari semakin larut dan semakin sore, mereka pun akan segera pulang. Tapi karena Shikimori ini sangat lelah, di hari itu dia pun tidur sambil nyender di bahu Izumi, yang lantas membuat semua penonton di channel ini menjadi sadar kalau sudah lama jomblo. Ayolah cuy, cari pacar gitu, masa kalian kalah sama kartun anime ini anjir. Namun siapa sangka setelah melakukan liburan tersebut, ternyata Izumi mengalami demam musim panas yang cukup parah. Dingin, tapi tidak kejam. Tapi ketika Izumi mendengarkan festival kembang api di malam harinya akan segera dimulai, membuat Izumi seketika menjadi sehat walafiat dan ingin melakukan kencan di festival musim panas tersebut bersama Shikimori di malam hari. Melihat anaknya yang saat ini sedang berada di masa muda, ayah Izumi pun memberikan sebuah lokasi rahasia untuk melihat festival kembang api dengan sangat-sangatlah indah. Mendengarkan hal itu, Izumi pun menjadi semakin bersemangat untuk pergi nanti bersama dengan Shikimori. Di lain sisi nampaknya Shikimori sedang kesulitan untuk memasang yukata. Melihat adiknya yang sedang susah, sang kakak yang baik dan tampan pun dengan sigap membantunya.
Singkatnya di sore hari mereka pun bertemu dan ketika melihat Shikimori yang sedang memakai yukata itu membuat Izumi tidak bisa berkata-kata apapun. Ia jelas lanjir, manusia mana yang gak salting punya cewek secantik Shikimori. Dan seperti anime-anime pada umumnya, mereka pun mulai menikmati setiap hal yang ada di sana dengan sangat romantis dan bahagia. Tapi ketika melihat sebuah permainan menembak, Izumi pun ingin memperlihatkan sisi kerennya kepada Shikimori. Namun ketika mencoba game tersebut, ternyata aim Izumi sangatlah parah di game tersebut. Melihat Izumi yang kalah, Shikimori pun mengambil senjata tersebut dan berhasil mengenai semua sasaran yang ada. Abang-abangnya bilek, waduh gua rugi sat. Tapi ketika melanjutkan perjalanan mereka, Izumi tak sengaja bertemu dengan Neko dan juga Shio. Melihat hal itu, Shio pun mengajaki mereka untuk melakukan duel menangkap ikan. Tapi Neko sadar kalau sebentar lagi pertunjukan kembang api akan segera dimulai. Dan oleh karena itu mereka pun menyuruh Izumi dan juga Shikimori untuk segera menuju ke tempat yang romantis. Dan sesuai rencana ayahnya, Izumi pun membawa Shikimori ke sebuah tempat yang sepi dan juga bagus. Tapi karena kaki Shikimori yang terluka parah akibat sendal tradisional itu, dengan tekad yang kuat Izumi pun membawa Shikimori dengan sekuat tenaga menggunakan tubuhnya. Dan tak lama kembang api pun meledak sambil menghiasi langit Jepang. Tapi siapa sangka ternyata selama ini kedua orang tua Izumi juga sedang berada di tempat yang sama, yang artinya semua hal yang romantis yang dilakukan oleh Izumi dan juga Shikimori telah diketahui oleh kedua orang tuanya. Namun tentu saja karena ceweknya adalah Shikimori, yaitu gadis tercantik di sekolah mereka, kedua orang tua Izumi pun setuju atas hubungan tersebut.